Ahibati fillah, seorang pemimpin negara apabila masa jabatannya telah berakhir, 2 periode dia pernah berkuasa. Setelah itu, kemana dia akan pergi? Seorang pangdam atau kapolri, tatkala masa jabatannya telah usai, kemana dia akan pergi? Seorang dirut, ketika masa pensiun tiba, atau dia diganti, atau dia udah nggak dipakai lagi, kemana dia pergi? Kita semua, sebagian di antara kita pengusaha, sebagian di antara kita ya hanya seorang pegawai, pekerja. Tatkala masa kerja kita telah usai, kita akan kemana? Mungkin sebagian kita masih dapat menikmati sisa hidup dengan harta yang telah dikumpulkan ketika dia menjadi seorang pejabat. Walaupun tidak secerah yang dahulu. Hidup penuh dengan penghormatan. Hidup penuh dengan segala fasilitas yang didapat. Diagungkan, dielu-elukan, ditakuti. Tapi setelah tidak menjabat, dia hanya akan menjadi rakyat jelata, dan yang pengusaha ya tetap dia mungkin akan terus berusaha. Ahibati fillah, itu kalau masa kerja kita telah usai. Gimana kalau umur kita yang habis? Gimana kalau waktu hidup kita yang sudah usai? Dan boleh jadi waktu kita habis untuk menjalani kehidupan kita ini. Kita sedang asik bermain. Pernahkah kita melihat pertandingan bola? Bagaimana seorang pemain yang dengan semangatnya dia menggoreng itu bola, menggiringnya, kemudian dia hendak menendangnya ke gawang, tahu-tahu disumprit, waktu sudah habis. Selesai. Semua akan buyar dari tempat itu. Dan kalau umur kita yang habis, kita akan kemana ya? Rumah kita tidak menerima kita lagi. Padahal kita yang bangun itu rumah. Kita yang beli itu kasur. Kita yang pasang itu AC di rumah. Kita yang bayar listrik tiap bulan. Tapi kalau waktu kita habis, subhanallah, kita akan dikeluarkan dari rumah kita. Seakan-akan anak-anak kita tidak menginginkan kita lagi. Istri kita, kerabat kita, anak buah kita. Padahal kita pernah berkhidmat buat negeri ini. Kita memiliki banyak kontribusi untuk pembangunan di bangsa dan negara. Ada. Waktumu udah habis. Engkau hanya ibarat bangkai yang tidak boleh berlama-lama ada di tempat umum. Nggak boleh. Waktumu udah habis. Masa kejayaanmu udah selesai. Betul. Kita melihat keluarga kita bersedih. Anak-anak kita meneteskan air mata. Orang-orang yang mencintai kita, ya,
Mereka berduka. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa. Mereka meninggalkan. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Al-Waqi'ah. Sebuah surat yang seharusnya kita sering merenungkannya. Dan semua Al-Quran sepantasnya kita menghayatinya. Coba kita akan baca nih. Bagaimana proses tatkala kita berada di tengah-tengah keluarga kita, tahu-tahu waktu kita habis. Kemana kita akan pergi? Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah, ayat 83 sampai 96. Sampai akhir dari surat Al-Waqi'ah. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Subhana rabbiyal azim. Ahibati fillah. Kita melihat sebagian kita, proses ruh itu dicabut. Tapi kita nggak bisa berbuat apa. Kita nggak punya kekuasaan. Kita makhluk yang lemah, tapi kadang kala sok berkuasa dan sok kuat. Ya, Allah sebutkan, kemana engkau akan pergi? Tergantung siapa dirimu. Apa sebenarnya yang kau kerjakan tatkala engkau hidup di muka bumi ini? Apakah engkau hidup untuk kehidupan yang selanjutnya? Atau engkau hanya berambisi untuk hidup bergembira dan bersenang-senang di dunia? Dan engkau sudah meninggalkan dunia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yatba'ul mayyita thalath. Ketika ana, antum, atau dia meninggal dunia,
akan ada 3 yang mengantarkan kita ke dalam lubang yang sempit. Yang sebelumnya kita lupa memikirkan itu lubang. Kita sibuk memikirkan perut kita dan yang di bawah perut kita. Itu lubang yang menjadi akhir dari setiap manusia. Kita nggak pernah mikir. 3 yang akan ikut kita. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang ke rumahnya. Yang 1 akan tetap bersama kita. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti dia ketika waktu dia usai adalah keluarganya. Ya, keluarganya. Kadang-kala keluarganya minta ditunggu. Orang tuanya mati di Jawa dan dia berada di Sumatera. Dia mengatakan, tunggu aku. Aku akan pulang. Ngapain pulang? Mau nganterkan bapaknya. Mau melihat bapak. Tapi kita lihat nih anak yang jauh-jauh dari Sumatera. Mungkin dia dari Padang terbang menuju ke Surabaya. Atau menuju ke Jakarta. Sampai Jakarta nih bapaknya dia anterin, dia tinggal. Apa gunanya nih bapak nungguin engkau datang jauh-jauh? Sehingga dia terlambat untuk masuk ke kuburan. Ternyata engkau nggak bisa masuk ke kuburan. Engkau nggak mau mendampingi ayahmu ya. Dia hanya lihat di luar. Dia injak-injak itu tanah. Kemudian dia tutupin dengan tanah lagi. Dia beri batu nisan. Kemudian dia pergi. Keluarganya ikut. Tapi kemudian dia pulang. Hartanya, nah. Kalau dia orang kaya, dia orang yang tersanjung, dia orang terhormat, banyak pengikutnya, banyak fan-nya, banyak yang ikut. Bahkan masjid penuh, jalan-jalan menuju ke kuburan itu ramai. Sampai Satgas Covid karena kalau marah-marah sama mereka. Tapi mereka nggak ada satu pun yang mau menemani kita. Pulang mereka. Satu yang setia sama kita, kata Nabi SAW. Siapa? Amalu. Amalannya. Ketika semua pergi, harta kita tidak akan ikut ke kuburan. Harta akan dibagikan. Kita yang berkeringat mengumpulkan. Akan ditanya. Akan dimintain pertanggungjawaban. Keluarga, enak-enak mereka berbagi. Ahibati fillah. Kuburan kita. Yang mungkin sebagian orang menghiasi kuburan. Membangun kuburan. Menjadikannya sesuatu yang mewah. Terlihat dari luar indah. Kuburan itu nggak boleh dibangun. Engkau kalau mau bangun kuburan, itu sebelum engkau mati. Amalmu itu.